Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan dan kerahmatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan kehidupan dengan penuh rasa syukur dan penuh kebahagiaan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kepada panutan kita, the human of the best leader of the leaders in the world, yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya, syafaat minat dunya hadal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang bahagia dan luar biasa kali ini, perkenankanlah saya, Kaisar Hamka Maulana Afirusi, untuk menyampaikan pesan singkat mengenai etika bermedia sosial dengan subtema jejak digital adalah jejak kehidupan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di zaman yang sudah serba modern ini, informasi bergerak cepat, perkembangan teknologi berkembang pesat, dan dalam waktu yang singkat. Tak terkecuali media sosial yang saat ini sudah melekat dan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Akan tetapi ketika kita berbicara mengenai sosial media, pernahkah terlintas di benak kalian jika jari jemari kita yang berada di atas layar ponsel dapat menjadi lebih berbahaya daripada pedang? Lalu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yang pertama, nyawa seseorang bisa melayang akibat komentar yang kurang tepat. Yang kedua, harga diri serta reputasi seseorang bisa hancur seketika akibat informasi yang disebarkan dengan tidak cermat. Hal ini menegaskan bahwa ketika kita menggunakan sosial media, kita perlu berhati-hati di dalamnya. Kita perlu mematuhi etika yang ada sebagai pengguna. Dan apakah kita sebagai kaum muslimin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mampu menggunakan sosial media dengan bijak? Allah pernah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wa basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan sesungguhnya janganlah dirimu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap kegiatan yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Tak terkecuali aktivitas kita di media sosial. Ketika kita membagikan sebuah postingan, kita mengunggah sebuah postingan dan hanya sekedar berkomentar, itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sadarkah diri kita bahwa segala hal yang pernah kita unggah ke sosial media tidak pernah benar-benar hilang. Inilah yang dinamakan jejak digital, jejak yang selalu tersimpan dengan aman meskipun kita sudah menghapusnya. Bayangkan amalan seberat dan sekecil biji zarrah saja pasti tercatat, apalagi ketika kita bisa melakukan amalan baik dan dapat berdampak, dapat dilihat oleh banyak orang melalui sosial media. Namun sungguh sayang ketika kita menggunakan sosial media hanya sebagai sarana berbagi maksiat dan hanya sebagai sarana keburukan. Sungguh na'udzubillah. Sungguh banyak yang terjadi di negara kita, di mana seseorang harus kehilangan pekerjaan, seseorang harus gagal mendapatkan pekerjaan akibat jejak digital yang tidak sesuai dengan norma, yang menampilkan keburukan dan menampilkan kemaksiatan. Maka sudah sepantasnya kita sebagai generasi muda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu
menjaga etika kita ketika bermedia sosial agar tidak menimbulkan mudarat bagi kita. Saat ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk menjadikan sosial media dan internet sebagai sarana untuk melakukan kebaikan. Jangan malah menjadikan sosial media ini sebagai ancaman, internet ini sebagai ancaman. Akan tetapi ini adalah ladang baru bagi kita untuk selalu menjadi orang yang dapat membagikan kebaikan. Akhir kata, bayangkan jika hari ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan mereka lihat dalam sosial media kita? Akankah jejak baik yang menginspirasi, atau jejak buruk, jejak kemaksiatan yang menjerumuskan kita ke dalam keburukan? Semoga Allah selalu bersama kita, selalu membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu beretika ketika menggunakan media sosial. Wallahul muwafiq illa huwa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.